Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Istifadah, Diti Silviana, dan Teksiana. Yang pertama terdapat sistematika pengembangan paragraf, yang kedua pola pengembangan paragraf, yang ketiga syarat-syarat paragraf yang baik, yang keempat unsur penanda kepaduan paragraf. Yang pertama adalah sistematika pengembangan paragraf. Sistematika pengembangan paragraf adalah cara pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Yang kedua, pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Pengembangan secara alamiah, paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan. Pengembangan secara logis. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara menampilkan perbandingan atau pertentangan, contoh, sebab akibat, dan klasifikasi. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikir dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikir ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada di dalam paragraf. Pola klimaks atau antiklimaks. Pola klimaks dan antiklimaks juga dapat ditetapkan dengan menggunakan gagasan yang paling tinggi kedudukannya hingga ke gagasan yang paling rendah. Contohnya adalah membahas perkembangan alat komunikasi, dimulai dari menggunakan kentongan hingga alat komunikasi modern, yakni menggunakan smartphone. Yang kedua, pola perbandingan serta pertentangan. Umumnya, pola pengembangan paragraf dengan perbandingan serta pertentangan akan menggunakan kata-kata serupa dengan sama, seperti halnya demikian pula, jika atau bila, dibandingkan dengan, sejalan dengan akan, tetapi, sedangkan, sementara itu. Contohnya adalah cara memakan nasi. Perbandingannya terletak dari cara memakannya. Ada yang menggunakan sendok dan ada juga yang menggunakan sumpit. Walaupun berbeda, namun persamaannya adalah membahas tentang cara memakan nasi. Syarat-syarat paragraf yang baik. Sebuah paragraf yang baik mempunyai 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang pertama, kesatuan atau kohesi adalah sebuah paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelasan. Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. Kedua, kepaduan atau koherensi adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik, sebab satu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri terlepas dari gagasan pokoknya. Ketiga, kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kejelasan kalimat topik. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan lebih lanjut atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Unsur penanda kepaduan paragraf. Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu,
berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Untuk membangun kepaduan kalimat-kalimat dalam paragraf, penulisan dapat menggunakan kata kunci dan simbol sinonim, pronomina, kata transisi, dan struktur yang paralel. Yang pertama, kata kunci dan sinonim. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan tidak mengulang kata atau ungkapan yang sama setiap kali diperlukan. Kata atau ungkapan yang sama itu sesekali dapat disebut kembali dengan menggunakan kata kunci atau dengan menggunakan kata lain yang bersinonim dengan kata ungkapan itu. Kedua, pronomina. Membangun kepaduan juga dapat ditempuh dengan menggunakan pronomina untuk menyambut nomina atau frasa nomina yang telah disebutkan lebih dahulu. Yang dilakukan sebenarnya adalah mengacu pada nomina atau frasa nomina itu dengan pronominanya. Yang ketiga, kata transisi. Kata transisi adalah konjungtor atau perangkai baik yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat maupun menghubungkan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf. Cukup demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.